Jadi harus ada satu manuver yang kalau personally gue ngelihat kita tuh harus bisa do something different. Ujung-ujungnya semua yang analog pasti akan hilang. Gimana kabarnya Baik? Baik. Nih, Ini sisa menghitung hari ya, Chris ya? Sisa menghitung hari. Tahun 2025. betul. Nggak berasa sih emang ya. Maksudnya, waktu udah Desember aja. Udah mau ganti tahun. Paling kita sambil nikmatin hidangan, sambil kita kayak resolusi kali ya, kita lihat apa aja yang udah kita capai sejauh ini, terus kedepannya pinginnya Harapannya kayak seperti gimana apa. gitu kali ya. Dan mungkin juga bisa kita banyak bahas-bahas hal-hal yang lebih relate sama kehidupan kita, sama kondisi kita, next-nya mau Boleh. kayak gimana gitu kan. Yang menarik juga challenge ke depannya ya, Chris. Jalan ke depannya. Nggak cuma dari apa yang lagi kita kembangin, tapi juga dari kondisi-kondisi yang kalau lihat di berita banyak yang lagi PHK. Iya, sekarang banyak banget PHK ya. Terus yang berat juga di tahun depan yang ada PPN 12%. Ya, PPN 12%. rame tuh. Tadinya mau dikenain ke semua aspek. Semua Tapi efek, ya. kemarin baru dikeluarin lagi tuh aturan baru. Jadi yang kena cuman ke beberapa item yang termasuk barang mewah. Oh, tapi nggak semua aspek berarti ya? Cuma yang bawa orang mewah ini lah yang kena semua, 12%. Iya betul, kayak misal kan impact-nya juga besar tuh. Betul. Kayak di tahun-tahun kedepannya nggak bakal lebih mudah sih feeling gue. Dan pasti akan challenging, tapi pasti bisa dilewati. bisa dilewatin. Namun rasanya emang nggak cuma kita lah, tapi sebagian besar juga harus Semua orang pasti ngerasain sih sama ya. merasakan dan harus bisa lebih bermanuver lebih baik mungkin ya. Betul. Karena Bukan 2025 berarti kita survive di 2023 ini pakai cara yang sama, kita bisa survive juga di tahun 2020. Belum tentu bisa juga. Belum tentu bisa juga, Iya. caranya mungkin beda. Dan karena challenge-nya juga akan semakin banyak gitu. Yang tadi Eki bilang bener, dari segi PHK, PPN, terus juga walaupun terkesan kayak, oh kalau gua kayak gini-gini aja mungkin masih fine-fine aja, belum tentu juga. Iya. Jadi harus ada satu manuver yang kalau personally gua ngelihat kita tuh harus bisa do something different. Kalau kita lakuin dengan cara yang sama juga, Kita akan stuck di tempat gitu atau juga. kadang malah bisa kita ketinggalan. Nah itu, Iya. bikin ketinggalan. Dan akhirnya ketika yang lain udah bisa lebih manuver lebih baik, kita ternyata masih gini-gini aja gitu kan. Yang menarik ini, Chris. Kemarin sempat baca atau dengar di radio pas pagi jalan ke kantor. Gimana tuh? Nah, di radio itu dibilang kalau pemerintah salah satu strategi buat ekonomi Indonesia-nya adalah mendorong ekonomi digital. Karena dia bilang ekonomi digital di Indonesia di 2030 nanti akan meningkat cukup sangat tajam. Oh, oke. Jadi kayaknya menarik tuh untuk dibahas. 2030 ya? 2030. Lama juga kalau kita lihat sekarang ya. Cuma sebenarnya nggak berasa tau. Iya betul, tapi kalau misalkan kita belajar yang tadi nih, kan tadi di awal kita bahas nih, kalau misalkan nggak kerasa tiba-tiba udah ganti tahun. Betul. Dan kalau kita nggak ambil opportunity dari awal, kita bakal kelewat. Dan nggak berasa, maksudnya kayak baru kemarin aja kita semua COVID, lockdown, dan lain-lain. Tapi sekarang udah beberapa tahun ya. Iya, udah running sangat 3-4 cepat tahun gitu. dan semua udah berkembangnya cepat banget. Betul. Dan kalau misalkan kita lihat kayak sekarang 2025 berarti mungkin hanya menghitung hari. Totalnya 2030 semua udah bisa serba digital. Dan kita malah masih banyak mungkin yang masih gaptek gitu. Nah itu kalau kita ketinggalan digital skill-nya kan sangat disayangkan, opportunity bisa kelewat sebenarnya. Dan kita jangan nunggu, maksudnya ada orang yang nyuapin kita, yang benar sih. Kalau kita punya peluang, punya kesempatan untuk bisa belajar sendiri, belajar lebih awal, ada baiknya kita ambil kesempatan itu mandiri, jangan menunggu sampai bola datang. Bener. Kita kejar bolanya. Kalau nggak kita akan ketinggalan dan kita dapat sisa-sisanya doang. Betul. Dan yang lebih disayangkan adalah jangan ketinggalan, Ki. Kita nggak dapat apa-apa gitu. Udah keburu diambil. Dan ini maksudnya kalau gue personally sih ini nggak sebatas peluang nyari barang atau apa, cuma kayak peluang pekerjaan, peluang bisnis. Tuh, dari pekerjaan pun kalau misalkan kita nggak adaptasi ke cara yang baru, cara digitalnya, kita bakal yang real juga kan ada AI itu yang lagi ngetren. Yang AI kita tinggal minta apa dia bisa buatin. Tiba-tiba
Sekarang kalau kita lihat di aplikasi yang biasa kita pakai di kerja, ada PowerPoint, ada Excel, di PowerPoint aja juga ada AI-nya sekarang. Oh, yang Copilot itu ya? Bahkan ChatGPT udah nempel di situ, jadi kita bisa bilang, tolong buatkan saya slide apa, kalau misalkan kita nggak upgrade skill kita, nggak buat PPT yang menarik, yang bisa ngejual. Kita nggak bisa pakai, nggak ngerti juga soalnya. Betul, kita akan keganti sama mereka. Iya. Dan mungkin, nah ini ada yang menarik. Ada yang waktu itu bilang gitu, gue lupa yang bilang waktu itu, Jensen Huang ya, mungkin Nvidia. Waktu pas mampir ke Indo waktu itu. Makan sate ya? Iya, yang makan gultik ya. Yang diobrolin adalah dia ke Vietnam investasi berapa triliun. Iya. Tapi di Indonesia cuma makan sate. Makan sate. Mungkin kita nggak akan ngomongin itu lah ya. Cuma mau nge-highlight waktu itu Om Jensen Huang tuh ngomong gitu. AI itu tidak akan mengganti manusia. Cuma manusia akan tergantikan oleh manusia lain yang adapt menggunakan AI. Jadi orang-orang AI nggak bisa menggantikan, tapi akan kalah sama orang lain yang bisa memanfaatkan AI. Betul, Pak Eki. Akhirnya orang-orang yang nggak paham cara pakai AI itu, ya dia akan kesapu dengan sendirinya. Kesapu dengan sendirinya, kesingkir dari lingkungannya sendiri ya. Secara nggak langsung ya. Dan akhirnya mereka hanya tinggal sedikit dan akan kesulitan juga, at least for the moment ya kita lihat kayak gitu. Ntar kedepannya mungkin akan berbeda lagi dan mungkin jadi lebih drastis sebenarnya gitu kan. Saya mau nanya deh, menurut pendapat Krisna, kemarin sempat ada obrolan di teman-teman sekitaran. Kalau misalkan memang teknologi awalnya akan mempermudah kita. Betul. Apalagi contoh yang paling gampang, digitalisasi atau otomatisasi. Itu kan dirancang untuk mempermudah manusia kan dalam pekerjaannya kan. Kayak misalkan kita jadi lebih efisien, lebih efektif, jadi kita nggak habisin waktu buat pekerjaan yang berulang. Benar. Nah, tapi di satu sisi, impact-nya baru kerasa sekarang. Ada orang yang pernah memakai teknologi sampai dia lupa core kompetensinya. Dia terlalu menggantungkan diri kepada teknologi sampai ketika teknologi itu hilang atau tiba-tiba nggak berfungsi, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena secara nggak langsung dia seluruhnya selama perjalanan hidupnya bergantung kepada satu teknologi itu. Nah, menurut pendapat Pak Krisna, apakah AI juga akan impact-nya sama? Ketika manusia nanti sudah bergantung banyak kepada teknologi, apalagi AI yang lebih pintar lagi, berkomunikasi, tapi dia bisa mikir, bisa kasih rekomendasi, apakah manusia nanti ketika suatu waktu itu ada collapse atau misalkan dulu sempat ada yang dot bubble ya, yang tiba-tiba internet mati, atau misalkan yang waktu itu ada komputer 32 bit ya, kalau nggak di-upgrade ke 64 bit akan mati, tiba-tiba kejadian hal serupa dengan AI. Apakah manusia bisa survive ketika manusia udah kehilangan core kompetensi sih? Kebayang. Yang Pak Eki share menurut gue menarik ya, maksudnya ini belum lama gue lihat mungkin sejenis short video gitu, short clip gitu kan, dan di situ sebenarnya ada Sam Altman, foundernya GPT. Dia tuh bilang waktu itu, ini yang bilang beliau ya, bukan gue. Waktu itu ChatGPT setelah sekian lama tiba-tiba down. GPT itu error. And for the very first time in his life, dia bingung melakukan sesuatu ketika GPT itu nggak ada. Mirip ya? Iya. Jadi yang Eki bilang sebenarnya mirip banget gitu. Ini adalah case satu contoh dari orang yang memang foundernya salah satu AI tools yang sudah sangat kita kenal, dan dia bilang kayak gitu. Saya bingung mau ngerjain sesuatu ketika udah nggak ada nih, GPT lagi down. Gimana ngerjainnya? Nah, ini satu orang loh. Nggak tahu orang-orang lain kayak gimana. Gitu. Jadi kalau ngeliat case seperti itu, kemungkinan besar ada atau bisa terjadi gitu. Nah, itu yang sebenarnya menarik gitu. Jadi core kompetensi nggak boleh hilang kalau menurut saya. Core kompetensi harus tetap ada, tapi AI bisa nge-leverage lu. Leverage core kompetensi lu bisa ngerjain lebih cepat, lebih efektif lagi dalam bekerja gitu gua lihat. Mau kasih ada gambaran lain mungkin, ada gambaran lain mungkin. Mungkin yang tadi menarik nih ya, kalau misalkan manusia dengan teknologi bisa membantu leverage dirinya. Betul. Jadi tingkatan yang lebih baik. Betul. Atau bahkan sama atau setara dengan orang lain. Sebagai contoh, jadi mungkin AI selain membantu, tapi juga bisa menyamarkan kalau menurut pendapat gue. Soalnya kalau misalkan secara analogi sederhana, smartwatch itu dengan ada jam pintar, kan sekarang jam itu nggak cuma menunjukkan angka kan? Benar. Dia kadang bisa ngukur juga kadar oksigen, bisa ngukur juga nge-tracking
activity kita jalan berapa langkah dan lain sebagainya. Oke. Bahkan dengan adanya teknologi itu kita menyamarkan, jadi kita tidak melihat kasta orang lagi berdasarkan jam yang dipakainya karena semua Iya. sama-sama smartwatch. Semua pakai smartwatch. Paham Jadi sih, mungkin oke. itu akan analogi mirip seperti ketika kita pakai teknologi, semua orang kan memiliki kemampuan yang sama. Ya, itu sering terjadi. Betul. Nah, tapi yang menjadi khawatirnya ketika tiba-tiba teknologi itu hilang, orangnya itu yang Iya, teknologinya hilang, orangnya yang biasa pakai juga kayak hilang. penting juga. Iya. Misalnya penting juga dalam Hmm. kita kerja, dalam kita misalkan lagi ada team building atau misalkan lagi membangun sesuatu atau belajar bareng, kita ada kalanya kita pakai teknologi, ada kalanya kita juga ngembangin skill kita. Benar sih. Karena nggak bisa selamanya kita bergantung hidupnya kepada teknologi. Iya. Mungkin memudahkan, tapi jangan sampai dia membuat kita menjadi bodoh kasarnya. Betul. Karena kita menciptakan mereka, jangan sampai mereka yang mendikte kita. Mendidik kita. Iya. Dan uniknya lagi kalau kasarnya deh ngomongnya, tiba-tiba mati lampu gitu. Teknologinya mau digimanain? Kan Ya, mati. Atau listriknya mati, atau internet lagi down misalkan. Sulit kan? Ya, gue personally di kota-kota besar mungkin lebih aman ya, cenderung ya. Cuma kalau di kota-kota yang mungkin lebih kecil, small tier cities, mungkin dia masih pemadaman listrik masih lebih sering. ya. Nah, kondisi internet kadang ada, kadang enggak. Sepasi-pasinya dia pakai teknologi, kalau nggak paham kompetensinya dia, ya dia nggak bisa. Ibarat guru, biasanya guru yang ngajar matematika. Sekarang dibantu oleh teknologi. Mengajar. Sekarang tiba-tiba mati lampu. Teknologi yang ada di laptop dia kan jadi nggak berguna, atau di PC-nya, karena mati listrik. Nah, berarti kan dia sengaja secara manual. Ya. Kalau guru itu lupa cara mengajarkan tambah-tambahan kali-kalian, nggak bisa ngajarin dong. Ya. Nah, mungkin satu contoh kayak gitu mungkin ya, Ki, ya. Mungkin Iya. jadi tantangan ke generasi-generasi yang akan datang kali ya. Karena Ah, mereka iya sih. lahir Iya sudah sih. dengan fasilitas teknologi yang lengkap, yang baik. Mungkin di teman-teman Gen Z, Gen Alpha ya. Mungkin beberapa, Iya, iya. tapi bukan berarti semuanya ya. Ya, betul, Betul, betul. Beberapa saja sebenarnya ya. Semuanya balik ke orangnya masing-masing sih. Ketika dia ada kesadaran, dia ada kemauan untuk tetap belajar, terlepas dari semua privilege yang dia punya atau fasilitas yang dia punya, dia tetap akan punya value. Setuju. Tapi yang susah yang tadi, karena teknologi menyamarkan seakan-akan semua orang terlihat sama. Sekarang semua orang bisa. Bisa, betul. Itu yang susah menyaringnya sih ke depannya. Dan kayak misalkan sekilas saja, kayak misalkan kita ngebuat foto profile untuk misalkan pelamar kerja atau Iya. untuk sosial media, dan itu Iya. bisa pakai AI, jadi seakan-akan wah kita sedang pakai baju rapi, pakai baju Iya, iya. atau Padahal lagi liburan close-an sana, ya. padahal cuman baju polosan biasa. Iya, ya. Itu yang susah sih zaman sekarang, bagaimana kita bisa menyaring mana sih yang benar-benar Real. mana yang benar-benar dibuat dengan teknologi. Teknologi ya. Nah, tapi bukan berarti itu salah ya. Iya. Cuma ada toolsnya kan sekarang Ki ya. Ada ya? AI detector gitu-gitu. Banyak Oh, banget. kalau itu kurang tahu deh. Tapi AI detector, tapi nggak tahu juga apakah AI bisa membohongi AI. Oh ya, kalau foto, kalau foto mungkin gue harus coba cari tahu lebih dalam ya. Cuma kalau yang banyak itu biasanya udah yang bentuknya wording, essay. Kenapa? Karena essay yang di-generate by AI, dia punya pattern, Ki. Oh, Dia ada patternnya. Bahasa-bahasa yang sering digunakan mesin tuh kayak gimana? oke. Nah, Dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang manusia pakai. ya, Nah, akhirnya AI detector itu pakai bot juga, dia ngebaca pattern-pattern itu. Dia ngebaca satu paragraf ini AI generated. Ada yang human generated, ada yang paraphrase oke. dari AI dipoles lagi. Heeh. Jadi tools-tools itu juga makin maju akhirnya gitu. Uniknya itu, tools ngalahin tools lain gitu kan. Dan kalau kita lihat, nextnya mungkin ya manusia harus bisa adapt. Ketika contoh, Eki mau ngambil S3 gitu kan, contohnya. Terus suruh bikin tesis. Tesisnya Eki bikinnya, ya mungkin jangan Eki lah, temennya Eki gitu. Eki sih bikinnya bener, cuma temennya Eki bikinnya pakai GPT. Dosennya mah gampang, buka aja AI detector. AI detector, GPT-0 dan lain-lain. Bisa kelihat pola yang Langsung dibuat kebaca. pakai mesin. Betul. Akhirnya ketika temannya Eki itu dia mau majuin tesis jadi gagal karena dia harus manual sekarang ngerjainnya. Nah itu salah satu contoh aja sebenarnya gitu. Menarik ya, setiap perkembangan teknologi selalu ada dua sisi pedangnya. Betul. Ada yang berbahaya, ada yang enggaknya. Tergantung Tergantung gimana kita makainya aja kita sebenarnya. makainya, betul. Ngomong-ngomong Kalau- dari
Cuma ngomong-ngomong kalau dari sisi kita ngomongin teknologi, Ki. Menurut Eki, teknologi apa sih yang sebenarnya sekarang ini lagi hype gitu? Ini gue nggak tahu ya. Dulu kan banyak teknologi kayak kamera gitu atau apa gitu. Mereka tuh naik. Terus tiba-tiba karena nggak perform atau nggak tahan, akhirnya mereka hancur gitu. Ada nggak sih teknologi sekarang yang nanti akan kira-kira kayak gitu, Ki? Sepenglihatan Eki. Ketika tidak dipakai terus dikembangkan lagi akan musnah ya. Betul. Apalagi gitu misalkan. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya kayak kamera dulu kan kamera analog ya istilahnya ya. Kamera yang pakai film ya. Betul, sekarang kan udah embed semua kan. Sekarang udah digital, terus sekarang malah udah bisa gabung ke satu device tertentu, udah sama canggihnya dengan kamera yang terpisah. Yang bakal hilang, kalau ujung-ujungnya semua yang analog pasti akan hilang. Begitu, semua yang analog akan hilang. Kalau feeling ya, Feelingnya ya. Nah, berarti kan kita kan sensing aja nih, bukan hilang sepenuhnya, tapi tidak digunakan kali ya. nggak dipakai. Tapi mungkin hal-hal yang sifatnya masih punya value, apa istilahnya? Coba Kalau gua analog yang sampai sekarang masih digunakan apa? jam. Ya, Dia punya jam. dia punya intrinsic value menurut gua, Ki. Atau paling simpelnya mungkin radio pakai frekuensi yang Ya. bisa digantikan oleh yang lain. Betul. Radio kayak masih akan bertahan lama sih. Kenapa, Ki? Karena menurut gua tuh ada intrinsic value-nya mereka. Kalau kayak radio kan dia punya yang sharing di radio tuh apa istilah namanya tuh? Ya, penyiarnya penyiarnya itu kan ya. Meanwhile kalau jam, contohnya jam tangan gitu kan, dia punya resale value untuk produk yang vintage misalkan, jadi masih dipakai gitu kan. Dan value utamanya ketika untuk mencari tahu informasi terkait dengan waktu masih ada, ya masih bisa, selama tidak memberatkan. Nah itu ada garis bawah itu. Kalau gua ya, mungkin bisa jadi gua salah gitu. Memang kalau kayak kamera film gitu, itu kan memberatkan kan, dia harus lepas pasang film bolak-balik gitu kan. Minimal kalau sekarang kita dengan HP, bawa HP-nya aja. Berarti Kita foto, suatu hal yang fungsionalnya jelas dan tidak meribetkan ya. Itu mungkin yang akan bertahan lama ya. Tapi bisa jadi kan kedepannya akan banyak yang lebih disimplify. Iya. Contohnya, kayak dulu kita foto zaman-zamannya Nokia, BlackBerry gitu, cekrek memori HP kan? Iya. Bukan cekrek ke cloud kan? Iya. Nah, gitu. Tapi sekarang masih ada nggak? Masih. Cuma mungkin udah nggak pakai brand-brand tersebut. Cuma sampai sekarang masih ke internal storage. Baru habis itu diupload. Baru diupload. Gitu. Semakin lama semakin canggih, mungkin nextnya setiap lu foto langsung ke cloud. Gitu. Dan sekarang mungkin udah banyak juga kali ya gitu. Atau mungkin gimana nextnya? Nggak foto udah otomatis ke foto gitu. Gitu kan. Tapi yang terjadi di masa ini sebenarnya adalah mimpi dari orang-orang zaman dulu. Kayak dulu orang memimpikan ada nggak ya pesawat yang bisa terbang bawa ratusan orang atau ribuan orang. Kan baru terwujud sekarang kan. Ya. Dulu orang kalau di animasi mau video call lewat handphone secara langsung kan baru terwujud di abad sekarang. Iya. Itu karena dulu tuh, tapi dulu kan zamannya para inventor, Ki, menurut gua sih. Zaman manusia yang masih semangat untuk mencari penemuan-penemuan yang fenomenal ya. Tapi unik juga sebenarnya. Apa dulu karena masih terlalu tua banget ya gitu. Minimal sekarang kayaknya semua udah serba ada gitu kan. Ya apalagi yang mau dicari gitu kan. Atau mungkin karena dulu yang memacu orang untuk berinovasi atau memacu orang untuk membuat suatu hal yang di luar dari logika adalah ketika orang tersebut berada di kondisi yang tidak baik. Jadi kan kondisi yang susah kan membuat orang bekerja lebih keras. Gimana? Lebih keras. Kalau dulu menurut Eki gimana emangnya? Apakah mereka dulu tidak nyaman kondisinya? Sepertinya ya. Jadi kayak misalkan untuk berpergian misalkan dulu pakai mesin uap. Dan itu sangat painful. Ketika dia painful, dia akan terus cari caranya supaya nggak painful sampai akhirnya keluar mesin ICE yang bisa kebakaran dalam. Nah, tapi bukan berarti tapi nggak tahu juga sih, ketika dia sudah mencapai kondisi optimum ya, misalkan sudah pas nih, nggak painful, tapi juga nggak
nggak muda-muda banget. Oh, somewhere in the middle gitu ya. Ya, jadi kan perkembangannya ya segitu-gitu aja. Segitu Bukan aja. ada- Karena Eki bilang, maksudnya menarik. Tadi Eki ngomongin mesin uap ya, dan combustion internal gitu kan. Ini kan mirip kayak kita mobil lah ya, mobil contohnya. Ya, Dulu kan sebenarnya orang naik kuda kan. naik kuda, betul. Cuma pada saat Tapi itu, pain-nya kan adalah ketika hujan, panas, iya, dan cuman kapasitasnya terbatas. Akhirnya, betul. Dan kudanya itu kan maksudnya, mohon maaf, buang air sembarangan. ya, Akhirnya satu kota jadi bau gitu. Kalau nggak salah ada cerita kayak gitu tuh gitu kan. Nah sehingga muncullah ide buat munculin yang menggunakan mesin gitu kan. ya, Memang pada saat itu diketawain Ki. Seingat gua ya ada ceritanya gitu diketawain. Lu ngapain bikin kayak gini? Kan kita udah ada kuda. Gitu. Tapi akhirnya ketika penggunaan mesin semakin lama semakin masif digunakan, yang pakai kuda pun ditinggal karena lebih mudah. Ya. Jadi artinya orang harus disodorin dulu. Oke, Ini lebih enak loh. Tuh kan nggak buang air sembarangan kan gitu. ya, Gitu. Jadi nggak tahu mungkin perubahan drastis kali Ki gitu ya. Memang kalau kita lihat sekarang, yang jadi pain point sekarang ya. dan sekarang kita lihat oh mobil gitu, asapnya banyak ya ada mobil listrik gitu. Cuma kan apakah orang itu banyak yang merasa terugikan apa enggak, dan apakah si listrik itu bisa mengcover lebih banyak secara lebih baik apa enggak gitu nggak sih? So sih, mungkin. So ya. So makanya yang tadi udah nyampe titik keseimbangan mungkin ya. Kecuali nanti dia ada di satu titik lagi ketika udah nggak seimbang lagi. Contoh, Ya. tiba-tiba minyak bumi habis Oh, dan harganya itu sangat melambung tinggi banget, mau nggak mau kan orang akan Mau nggak mencari mau. kondisi yang itu udah dipres. Udah dalam Iya. kondisi terpojok gitu kira-kira dia. Betul. Minyak bumi udah sangat sedikit, batu bara sudah sangat sedikit. Waduh gimana nih? Ya mau nggak mau kita pakai listrik. Banjir yang mobil Sebenarnya- kena korslet gitu kan. Cuma mau nggak mau gimana gitu kan? Yang menarik ini sih, Chris, mungkin yang akan berkembang, tapi nggak tahu apakah ini bisa terwujud atau belum. Iya. Ini seperti mungkin orang dulu ngelihat ada mobil terbang, yang sekarang mungkin terrealisasi jadi pesawat, atau Ya. orang dulu jalan-jalan ke luar bumi, sekarang kan udah ada tur luar angkasa bahkan. Tur luar angkasa, dari ya. Virgin Airlines. Virgin Airlines, ya. Nah, yang menarik lagi sebenarnya nggak tahu apakah bisa berkembang lagi atau enggak. Dari waktu untuk kita transportasi. Jadi ini sih yang kepikiran adalah teleportasi.